Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Tetap semangat ya. Baiklah Ananda, setelah melewati ujian penilaian tengah semester, kita akan masuk materi baru mengenai transformasi geometri. Sebenarnya ini bukan materi terlalu baru bagi Ananda, karena di SMP dulu juga sudah belajar transformasi geometri ya, mengenai translasi. Ananda, apa gunanya transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari? Pernah Ananda bayangkan ketika kita berkaraoke ya, suara kita yang tidak bagus, salah masuk nada dan sebagainya, itu akan kedengaran sangat bagus ya. Kemudian teknologi yang canggih lagi itu kalau muka kita yang jelek atau bopeng-bopeng atau ada yang kurang sedikit, dengan menggunakan filter itu bisa tampil celing gitu. Ini salah satu manfaat dari transformasi geometri. Jadi pada kesempatan ini Anda akan belajar konsep-konsep dasarnya saja dulu. Nanti untuk hal-hal atau aplikasinya itu bisa Anda pelajari lebih mendalam lagi. Baiklah Nanda, pada kesempatan ini kita akan masuk mengenai translasi atau pergeseran. Nanti Anda juga akan belajar refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Translasi atau pergeseran. Jadi, translasi atau pergeseran ini merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Baiklah, Ibu ulangi ya. Translasi atau pergeseran merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Pernah Ananda naik prosotan waktu masih kecil? Jadi Ananda dari atas ya, kan naik tangga itu, naik atas kemudian seluncur tiba di bawah. Itu merupakan salah satu bentuk translasi atau pergeseran. Dan pernah juga Ananda menggeser meja atau menggeser kursi ya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk translasi. Jadi kalau kita gambarkan dia translasi ini dalam sebuah koordinat kartesius, kalau biasanya kita menggeser meja atau kursi, kita nggak pernah hitungkan ya, kecuali kalau ada kita ukur jaraknya, ini harus digeser sekian meter atau bagaimana. Jadi, kita memindahkan suatu tempat, sebuah benda pada sebuah tempat. Misalkan ini, Ibu punya titik A di sini. Titik A di sini. Ibu mau mindahkan A ini dengan translasi, bisa dilambangkan seperti ini ya, matriksnya. Translasi 3, 2 misalkan. Artinya, Ibu memindahkan si A ini 3 ke kanan, 2 ke atas. Pindahkan 3 ke kanan, misalnya 1, 2, 3. Ini 3 ke kanan, 2 ke atas. 1, 2. Maka disinilah A aksennya. A aksen ini dinamakan dengan bayangan. Sementara T ini dinamakan dengan translasi, vektor translasi. Ini namanya vektor translasi. Yang A merupakan titik asal. Yang A aksen merupakan bayangan. Bagaimana seandainya jika negatif, Bu? Nah, misalnya, Ananda mau memindahkan dengan translasi min 1, min 2 misalnya. Nah, dengan titik, misalkan Ibu punya titik B sini ya. Nah, kalau min 1, 2, artinya Ananda mau gesernya 1 ke kiri, jadi negatif.
X negatif kan ke kiri. 1 ke kiri, kemudian 2 ke bawah. 1, 2. Maka inilah B aksennya. Seperti itu. Ini perpindahannya ya. Ini perpindahannya. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana Bu kalau seandainya translasinya itu 03? Misalnya titik C kita di sini. Ini titik C. 0 berarti tidak terjadi perpindahan baik ke kiri maupun ke kanan. Tetap di sini. Kemudian 3 berarti ke atasnya 3. 1, 2, 3. Inilah C aksennya. Maka perpindahannya atau pergeserannya seperti ini. Begitu Ananda. Bagaimana? Ananda sudah paham? Jadi tanpa perlu menggambar, cuman pertanyaannya tidak ada gambar Bu, cuman ada menentukan titik bayangannya saja. Jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk mencari bayangannya A aksen itu sama dengan translasinya, vektor translasinya ditambah dengan titik asal. Nih. Kalau seandainya mau mencari titik asal, sementara bayangan diketahui, ya tinggal dikurang saja. Ini berarti adalah A aksen, bayangannya dikurang T. Tuh ya, Ananda. Baik, kita lihat contoh soalnya. Soal nomor 1. Bayangan dari titik A 7,-2 ditranslasikan oleh vektor translasinya adalah 4,-6 ya. Adalah. Baik Ananda, kita menentukan bayangan ya, sementara titik asalnya diketahui. Ini gampang sekali, tinggal dicari seperti ini. Berarti ini adalah 4-6 tambah 7-2. Tambahkan aja 4 tambah 7 berapa? 11. -6 tambah -2 berapa? -8. Maka titik bayangannya berapa? Titik bayangannya adalah 11,-8. Kembalikan ke koordinatnya kembali ya. 11,-8. Baik, soal berikutnya, soal nomor 2. Koordinat bayangan titik P 5,-4 oleh vektor translasinya 3-1 adalah, nah, bayangannya ini adalah P aksen, X aksen, Y aksen ya. Yang diminta adalah berapa nilai dari X aksen tambah Y aksen. Baiklah, kita tentukan bayangan dulu ya. Berarti ini P aksen, T tambah P, berarti 3-1 ya, ditambah dengan 5-4. Berarti ini adalah ketika ditambah ada 8-5. Berarti X aksennya berapa? X aksennya 8 dan Y aksennya adalah -5. Sehingga X aksen tambah Y aksennya adalah 3. Ini jawabannya. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3, koordinat bayangan titik P 2,3 oleh translasi empat lima dilanjutkan, nah, 2 kali ini ya, dilanjutkan dengan translasi AB ya, adalah 6,7 ya. Yang diminta adalah nilai A tambah B adalah
Baiklah, jika dia terjadi translasi lebih dari satu Ananda, maka translasi gabungannya Ananda tinggal jumlahkan saja translasi pertama berapa, perpindahan keduanya berapa, perpindahan ketiganya berapa, dan seterusnya. Sehingga kita lanjutkan ini ya. Koordinat bayangnya sudah diketahui, titik asal diketahui, cuman translasinya yang menjadi pertanyaan ya. Berarti ini P aksen sama dengan T, karena 2 translasi, T1 tambah T2 tambah P. Berarti ini bayangannya 67 ya. Kemudian translasinya 45 dengan AB. Dan titik asalnya adalah 2,3 ya. Ini 6,7. 67, ini kita jumlahkan ya, 4 tambah 2, 6 tambah A, kemudian 5 tambah 3, 8 tambah B. Sehingga kita peroleh 6 sama dengan 6 tambah A. Artinya A-nya berapa? A-nya berarti adalah 0 ya. Kemudian 7 sama dengan 8 tambah B. Berarti B-nya berapa? B-nya berarti min 1. Maka A tambah B itu adalah 0 tambah min 1. Berarti jawabannya min 1. Baiklah Ananda, kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 4. Koordinat bayangan titik P 2,3 ya, ditranslasikan dengan vektor translasinya 45. Kemudian dilanjutkan dengan sudah tadi ya ini ya. Ini sudah Nanda. Maafkan Ibu. Kita lanjut soal berikutnya. Koordinat bayangan titik 3,-4 pada translasi 1,3 dilanjutkan dengan vektor translasinya min 1,2 adalah. Nah, untuk bayangannya sama seperti tadi, kita cukup menjumlahkan translasi gabungannya. Kemudian ada 2 translasi. Jika ada 3, ada 4, ya tinggal ditambah saja, tidak masalah ya. Ini kebetulan contoh Ibu cuma ada 2. Ini 1,3, kemudian min 1,2, dan titik asalnya adalah 3 min 4. Maka bayangannya adalah min 1 tambah min 1, 0, tambah 3 berarti ini adalah 3. Kemudian ini 5 kurang 4 berarti 1 ya. Maka titik bayangannya adalah 3,1 ya. 3,1. Baiklah Ananda. Demikian materi Ibu mengenai translasi atau pergeseran. Mudah kan Ananda? Baiklah, kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nanti tugasnya akan Ibu lampirkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat untuk kita semua.